1 Korintus 4 ayat 15 berkata, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu guru yang bisa melatih kamu, tetapi kamu hanya memiliki satu Bapa, yaitu yang telah melahirkanmu di dalam Injil melalui Yesus Kristus Tuhan. Ada perbedaan antara guru dengan Bapa. Rasul Paulus menegaskan ini karena melihat jemaat Korintus waktu itu mengalami mulai banyak perpecahan. Karena mereka tidak bisa membedakan mana guru, mana pelatih, dan mana Bapa. Maka saudara-saudara, ada ajaran dari Apolos, Paulus ada mengaku saya pengikut Kristus. Mulai tidak mendatangkan hal yang unity di dalam pekerjaan Tuhan. Maka dikatakan Paulus tegas mengatakan, meskipun kamu memiliki pengajar beribu-ribu, tapi kamu hanya memiliki satu Bapa. Maksudnya adalah Paulus berkata dialah Bapaknya. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan banyak ajaran-ajaran yang di luar daripada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, dalam gereja hari seperti ini banyak yang memiliki beberapa bapak. Padahal kalau saudara tahu bahwa kita hanya memiliki satu Bapa jasmani, juga seharusnya kita memiliki satu Bapa rohani. Kalau pengajar itu banyak, pelatih, guru itu banyak. Saya punya Bapa rohani cuma satu. Saya punya Bapa jasmani juga cuma satu. Tapi saya punya guru, saya punya pelatih, itu banyak saudara-saudara. Mungkin saudara bisa lewat media sosial, ya. Mungkin saudara lewat video ini juga bisa merasa saya telah membimbing Anda dan ada pencerahan Anda dapatkan. Tapi saya bukan Bapak Anda. Bapak Anda adalah di mana Anda ada di rumah sebagai anak dan di mana Anda memiliki rumah rohani dalam gereja. Saudara-saudara terkasih, Bapak itu selalu mau mengajar anaknya untuk lebih daripada dia. Kalau guru, kalau saudara-saudara tahu zamannya dulu film-film silat ya, itu saudara-saudara guru itu kalau melatih muridnya, dia pasti akan menyisakan satu ilmu jurus yang terakhir. Karena guru itu pada umumnya tidak mau melihat atau memberikan semua apa yang dimiliki. Nah, berbeda dengan Bapak. Kalau Bapak, saudara-saudara, dia selalu mau melihat anaknya, putranya itu lebih daripada dia. Saya beri contoh, Bapak tukang becak. Dia pasti punya cita-cita supaya anaknya di atasnya dia. Dia pasti punya cita-cita agar anaknya itu kalau bisa bekerja lebih daripada apa yang dia kerjakan. Cita-citanya kalau bisa anaknya, Bapak ini menjadi presiden. Sekalipun nanti dia sudah meninggal dan betul anaknya berhasil menjadi petinggi negara atau orang yang sukses secara duniawi, di surga pun dia akan tersenyum dengan bangga. Inilah anakku. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ini mau dijadikan anak oleh Tuhan. Maka saudara harus betul-betul bisa memilih di dunia ini mana Bapak rohani saudara yang bisa membuat engkau dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak jasmani kita tidak bisa memilih. Tapi kalau Bapak rohani kita harus menyadari mana yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik kita secara rohani. Karena sekarang banyak bapak-bapakan, sama juga emak-emakan, ya, atau tante giran atau om-om yang mengaku bapak, ibu, tapi ternyata bukan mereka melahirkan kita, hanya sesaat saja. Oleh sebab itu saudara-saudara,
sekarang saya mau jelaskan lagi satu hal. Ada perbedaan antara anak dengan murid. Kalau murid, mereka tidak berani masuk ke dalam kamar saya. Kalaupun mau ketemu saya dalam kamar, dia akan gedor pintu dulu, tok 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 tok, dan berbicara, tunggu saya buka pintu dan masuk. Sementara kalau anak saya, maka dia tidak perlu lagi gedor pintu, dia langsung masuk saja. Itulah perbedaan antara anak dengan murid. Kalau saudara-saudara, murid itu dilatih, kalau anak itu dibimbing, ditegur, diajar supaya dia menjadi baik. Kenapa bisa anak lebih daripada murid? Karena dalam darahnya anak saya mengalir darah saya. Saudara ini anak Tuhan. Di dalam darahmu mengalir pengampunan darah Yesus. Maka berjalan, bertindak, hidupilah kehidupan dengan mental hati sebagai anak Tuhan Yesus, yang bisa mengampuni, memaafkan, menerima. Hatimu bukan made in China, bukan made in Japan, tapi hatiku dan hatimu adalah made in heaven. Sebab saudara-saudara, kita orang-orang percaya kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus adalah anak-anak Tuhan. Maka bersikaplah sebagai anak-anak Tuhan dan hormatilah Bapa rohanimu. Hormatilah secara benar guru-guru, pembimbing-pembimbingmu. Terlebih hormatilah orang tua jasmanimu, dan yang terutama hormatilah Bapamu di surga. Apa yang dia firmankan, apa yang dia ajarkan, sekalipun keras, sekalipun tidak masuk akal, dengarkan, percaya, lakukan. Karena tidak ada seorang bapa yang benar mau merancangkan anaknya celaka. Justru lewat didikan yang ada, bapa mau anak-anaknya menjadi orang yang hebat. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Tuhan Yesus berkata sebelum beberapa saat akan naik ke dalam ke salib dan kembali ke Bapa. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 12, barang siapa yang percaya kepadaku, di sini tentu dia melihat orang percaya sebagai anaknya. Barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku, dan pekerjaan yang dilakukannya ini sebagai anak ya, jauh lebih besar. Saudara-saudara, firman ini bicara apa? Firman ini bicara bahwa kita adalah anak Tuhan. Tuhan sudah melakukan banyak karya yang besar. Karena kita adalah anak, Tuhan punya harapan dan impian. Bahkan sampai hari Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, supaya kita anak-anaknya, kitalah anak-anaknya, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di bumi ini, yaitu pekerjaan orang yang beriman, yang mewartakan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Andi Simon, Sola Fide, hiduplah oleh iman. Tuhan menyertai setiap kita. Shalom.